Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis media Canva, Kartu Pintar, dan Quizzes pada teks deskripsi kelas 7 di SMP Negeri 1 Pakusari. Kelompok kami terdiri dari saya Risti Indah Setiawati dengan NIM 200210402100. Saya Devil Lestari dengan NIM 2002-1040-214. Saya Anissa Nuraini dengan NIM 2002-1040-2124. SMPN 1 Pakusari terletak di Dusun Jatian, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Di SMPN 1 Pakusari ini memiliki fasilitas yang terbatas, mulai dari penggunaan LCD, sound system, dan ruangan laboratorium yang digunakan dengan cara bergantian dengan tenaga pendidik yang lain. Sebagian besar tenaga pendidik di SMPN 1 Pakusari, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih menggunakan bahan ajar dari buku paket dan buku LKS. Metode yang digunakan pun masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan soal penugasan yang terdapat dalam buku LKS. Namun dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, materi teks deskripsi pada KD 4.2 yaitu penggunaan metode ceramah dalam penyampaian materi saja dapat membuat peserta didik menjadi pasif, cenderung bosan, dan kurang tertarik dalam pembelajaran karena terlalu banyak bacaan yang diterapkan. Pada materi teks deskripsi merupakan salah satu materi yang dianggap mudah oleh peserta didik. Namun pada kenyataannya di SMPN 1 Pakusari ini mengalami kesulitan dalam penguasaan kosakata, terutama dalam mendeskripsikan suatu objek dengan rinci dan tepat. Sebagaimana teks lainnya, teks deskripsi ini mengandung banyak kosakata yang harus dipahami oleh peserta didik untuk menangkap tujuan dalam bacaan. Pemahaman terhadap kosakata berperan penting sebagai pendukung keberhasilan peserta didik mempelajari teks deskripsi, terutama dalam penulisan kalimat hingga penyusunan paragraf untuk mendeskripsikan sebuah objek. Penguasaan kosakata yang kurang dapat menghambat eksplorasi ide dalam menuliskan teks deskripsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi pembelajaran yang lebih intensif untuk membantu peserta didik mengatasi kendala tersebut. Guru dapat mengimplementasikan media dan metode pembelajaran yang lebih interaktif dalam penyampaian materi teks deskripsi. Nah, berdasarkan situasi tersebut, perlunya dukungan inovasi pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menambah pemahaman kosakata pembelajaran di dalam kelas. Adapun salah satu inovasi yang kami tawarkan kepada SMPN 1 Pakusari yaitu dengan memanfaatkan media Canva, Kartu Pintar, dan Quizzes. Yang pertama ada media pembelajaran. Di SMP Negeri Pakusari ini, tenaga pendidiknya dalam proses pembelajaran masih menggunakan buku paket dan buku LKS atau lembar kerja siswa. Selain itu, terbatasnya penggunaan media pembelajaran disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang harus bergantian dengan tenaga pendidik yang lain. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan oleh tenaga pendidik masih menggunakan metode ceramah, sehingga menyebabkan peserta didik merasa bosan dan mengantuk saat proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, isi materi pelajaran. Isi materi pelajaran yang digunakan masih terpaku dalam buku paket dan buku LKS, sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dalam mempelajarinya. Yang keempat, media teks deskripsi. Media pembelajaran yang digunakan dalam teks deskripsi kurang menarik minat peserta didik saat proses pembelajaran di kelas. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, agar peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi teks deskripsi pada KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Dengan memanfaatkan media pembelajaran
Canva, kartu pintar, dan Quizzes dapat menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran. Sasaran dari pemasaran pembelajaran bahasa Indonesia pada KD 4.2 yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk tes deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis di SMPN 1 Pakusari adalah untuk menciptakan inovasi dengan menggunakan media pembelajaran berupa Canva, kartu pintar, dan Quizzes kepada tenaga pendidik di SMPN 1 Pakusari. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dan dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk tes deskripsi tentang suatu objek secara tulis dan lisan. Media Canva digunakan guru untuk membuat materi pembelajaran tes deskripsi yang lebih menarik. Ada kartu pintar yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran tes deskripsi yang lebih interaktif agar peserta didik tidak merasa bosan dan dapat memahami materi untuk mendeskripsikan suatu objek. Quizzes digunakan sebagai sarana untuk menguji pemahaman peserta didik yang menyenangkan sebagai evaluasi dalam pembelajaran materi tes deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah kalian apa yang kita akan pelajari hari ini? Nah, kompetensi dasar yang akan kalian capai yaitu di KD 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pada pentas seni daerah. Lalu, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyajikan tes deskripsi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan secara lisan teks deskripsi yang ditulisnya di depan kelas. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian lihat gambar yang tadi, apa informasi yang kalian dapatkan setelah melihat gambar tersebut? Nah, dari pertemuan yang minggu lalu, apakah kalian ingat apa itu teks deskripsi? Benar sekali adik-adik, jadi teks deskripsi adalah tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara jelas dan rinci. Kemarin kan kita sudah membahas pengertian teks deskripsi, terus membahas ciri, membahas struktur. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari cara menulis teks deskripsi. Nah, langkah-langkah atau cara menulis teks deskripsi. Yang pertama ada menentukan objek. Yang kedua, membuat judul. Ketiga, mengumpulkan informasi terkait apa yang akan ditulis. Keempat, membuat kerangka tulisan. Lalu kelima ada mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah paragraf. Yang keenam ada
yaitu susun paragraf sesuai dengan struktur yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta kalian membuat 10 kelompok. Untuk satu kelompok terdiri dari 3-4 orang anggota. Nah, kalian semua kan sudah dapat kelompok. Tugas kalian yaitu mendeskripsikan apa yang sudah kalian dapat dari kartu atau gambar yang sudah kalian dapat tadi. Nanti kalian deskripsikan di kertas manila berwarna-warni. Itu dapat kalian kreasikan, terserah mau menulis menggunakan ballpoint berwarna atau spidol berwarna. Pokoknya kalian harus sekreatif mungkin menulis di kertas manila tersebut. Bagaimana? Kan sudah selesai ya tugas kalian. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok kalian presentasikan apa yang sudah kalian tulis. Coba jelaskan di depan teman-teman kalian. Ayo. Nah, untuk mengingat materi yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin, Ibu ada kuis kecil-kecilan, ada 10 soal ya. Nanti kalian mengerjakan di ponsel masing-masing. Nah, kalian kan tadi sudah mengerjakan kuisis ya. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran teks deskripsi yaitu yang pertama, apa sih pengertian teks deskripsi? Nah, betul sekali. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tulisan penjelasan rinci mengenai suatu objek. Dan yang kedua, kita kan sudah mempelajari yaitu cara atau langkah-langkah menulis teks deskripsi ya. Yang pertama yaitu ada menentukan objek, yang kedua membuat judul, yang ketiga mengumpulkan informasi terkait apa yang akan ditulis, yang keempat membuat kerangka tulisan, yang kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah paragraf. Nah, dan yang keenam yang terakhir yaitu paragraf yang sudah jadi tadi kalian susun sesuai dengan struktur teks deskripsi yang sudah kalian pelajari. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Saya tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.